Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Sebagai seseorang yang menonton anime dan bahkan lumayan mengikuti anime apa saja yang baru saat ini, bahkan terkadang pun kita tidak perlu mencari tahu anime apa saja yang sedang booming gitu ya, karena nanti juga bakal terekspos sendiri. Selain itu pastinya kebanyakan anime merupakan sebuah adaptasi dari sumber aslinya, yang kebanyakan itu berasal dari komik Jepang atau manga. Tetapi bagaimana bila ada serial anime yang tidak begitu terekspos dan anime ini merupakan sebuah adaptasi bukan dari komik Jepang atau manga, melainkan dari komik Amerika. Ini mungkin merupakan sesuatu yang seharusnya tidak bisa digabung. Ya, aneh itu. Dan memangnya bisa. Sebelum lanjut pastinya kalian bisa sekalian subscribe ke channel ini biar kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya dan pembahasan selanjutnya juga. Dan ya, selamat datang lagi di konten otak. Dimana di sini gue bakal membahas apapun yang sedang ingin gue bahas, dan di video kali ini gue ingin membicarakan sebuah serial anime yang berjudul Super Crooks. Buat yang nggak tahu, Super Crooks adalah serial anime buatan Jepang dan Amerika yang diadaptasi dari serial komik superhero Amerika berjudul Super Crooks yang ditulis oleh Mark Millar dan artis Leinil Francis Yu. Serial anime ini ditulis oleh Dai Sato dari cerita Millar dan disutradarai oleh Mitonobu Hori dalam debut penyutradaraan solonya. Seri dengan 13 episode ini tayang di Netflix dari November 2021 kemarin. Dan buat yang nggak tahu, Mark Millar ya kan penulis komik Super Crooks originalnya itu merupakan seorang penulis komik yang sudah sangat banyak menulis komik superhero di luar sana. Bahkan beberapa karyanya mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya dan tidak asing lagi. Contohnya misalnya seperti The Civil War dari Marvel, ya kan, dia juga yang nulis komik Kick-Ass. Lalu mungkin contohnya misalnya Wolverine, Old Man Logan dan sebagainya. Dan somehow salah satu komiknya yang berjudul Super Crooks ini tiba-tiba diadaptasi menjadi sebuah serial anime. Dan ya, pastinya yang namanya anime ya dibuat oleh Jepang. Ya kan, animasi yang dibuat oleh Jepang. Dan jujur awal sebenarnya gue tuh sempet bingung ini tuh buatan mana sebelum gue cari tahu lebih dalam lagi. Dibilangnya anime, tapi kok stylenya sangatlah tidak seperti anime. Karena kan banyak juga tuh serial animasi yang dibilangnya anime padahal bukan buatan Jepang. Iya kan? Dan juga selain itu yang bikin menarik di awal juga karena ini merupakan anime yang menghadirkan dunia superhero. Dan sebagai orang yang gemar akan persuperheroan, ya gue harus ngecek. Karena pastinya Super Crooks merupakan serial yang menghadirkan dunia superhero yang mengisahkan mengenai seorang kriminal atau villain bernama Johnny Bolt yang memiliki kekuatan seputar listrik dan dapat memanipulasi teknologi berlistrik dan sebagainya. Bersama geng villainnya yang ia kumpulkan pastinya berniat untuk melakukan kejahatan dan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang yang banyak. Namun mereka perlu melewati banyak tantangan yang muncul dengan kehadirannya para superhero dengan kekuatan-kekuatannya yang luar biasa kuatnya yang mencoba menghentikan tindakan kriminal mereka. Kisah karakter fokus pada beberapa orang-orang kriminal ini atau yang biasa disebut sebagai super villain. Dimulai dari Johnny Bolt sebagai tokoh utamanya, merupakan seseorang yang dari kecil melihat dirinya berpotensi menjadi villain yang hebat. Namun sepanjang serial ini ternyata dapat terlihat bahwa dia merupakan seseorang yang tidak memiliki banyak ambisi dalam hidupnya. Dia hanyalah orang yang ingin dapat melakukan yang ia sukai, yaitu menjadi seorang villain. Dan hadirlah karakter atau villain lainnya seperti Casey, seorang perempuan dengan kekuatan psychic yang sangat kuat yang ingin keluar dari hidupnya sebagai seorang villain dan ingin hidup selayaknya seperti orang biasa. Atau seorang legenda villain yang masih ingin melakukan kegiatan kriminal. Dan karakter-karakter lainnya yang memperkaya variasi pada tim yang mereka bentuk ini. Super Crooks bisa dibilang merupakan komik atau serial superhero yang memfokuskan kisahnya pada sisi villainnya. Salah satu hal yang paling mencolok dari adaptasi anime ini adalah ada pada style animasi dan gambarnya yang terlihat seperti buatan Amerika. Dari desain karakternya, tempatnya yang memang di Amerika juga, dan bahkan pastinya kisahnya yang mengenai dunia superhero yang sangat Amerika. Tapi pastinya setelah mengetahui sumbernya ini dari mana ya jadi masuk akal sih, karena memang dari komik superhero. Pastinya mereka perlu menyesuaikan sumbernya untuk adaptasi anime yang mereka buat ini. Style cara penyampaiannya pun yang terasa seperti style serial animasi Amerika. Dari pacing untuk sebuah momen, sifat yang dihadirkan karakter-karakternya, penyampaian komedinya, dan sebagainya. Dimana biasanya perbedaan yang bisa gue temukan dari animasi Amerika dengan anime Jepang, biasanya penyampaian serial animasi Amerika tuh lebih pada tindakan karakternya dibanding pada apa yang karakternya pikirkan di dalam kepala mereka.
Sedangkan kalau anime Jepang tuh biasanya mereka lebih fokus kepada apa yang berada dalam pikiran karakter-karakternya yang suka di voice over apa isi kepalanya, terus mereka lebih sering ada monolog yang panjang ya kan, kalian tahu pastinya. Tapi untuk animasi Amerika kan lebih kayak memperlihatkan itu melalui aksi mereka gitu. Walaupun gue ingin membicarakan mengenai dubbingnya sih untuk serial ini atau untuk anime ini, karena memang style animasinya yang sangat seperti animasi Amerika, maka terkadang suka tidak terasa cocok gitu saat nontonnya itu berbahasa Jepang. Dan gue di awal sempat nyoba tuh nonton pakai bahasa Inggris juga, dan jujur menurut gue sih memang secara kecocokan gue bisa bilang pakai bahasa Inggris. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena asal produksinya juga dari Jepang, jadi kualitas dubbingnya itu tetap mending Jepang sih menurut gue. Walaupun nggak ada selebay yang kayak karakternya teriak-teriak gitu seperti kebanyakan anime ya kan, tapi penyampaian suaranya itu lebih dapet feel-nya sih yang Jepang dibanding dubbing yang Inggris. Tapi nggak tahu ya, itu menurut gue aja sih. Jadi kalau misalnya kalian ingin nonton dengan dubbing yang cocok dengan suasananya, dengan sifat karakternya, sifat animasinya juga, mungkin gue bisa bilang sih lebih cocok pakai dubbing yang bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen nonton dengan dubbing yang menurut gue lebih berkualitas, kualitas mungkin voice aktornya, suaranya segala macam, menurut gue yang Jepang sih tetap sih. Yang Inggris tuh kayak rasanya I don't know man, nggak begitu secara voice-nya gitu ya, secara voice actingnya kayak nggak begitu oke aja sih, nggak begitu oke banget lah menurut gue. Jadi tetap mending yang Jepang, cuman yang Inggris lebih cocok aja. Jadi ya terserah sih nonton yang mana. Oke. Dan pastinya Super Cruise menghadirkan dunia superhero yang tidak asing lagi bagi mungkin kebanyakan kita semua. Menghadirkan tipikal sistem dunia yang dipenuhi para superhero dan supervillain di dalamnya. Karena menurut gue itu bisa menjadi kekurangan dan ketidakmenarikan karena adanya dunia that typical, you know, superhero world yang kita sudah sering lihat sebelumnya. Sebuah standarisasi seperti apa dunia superhero itu terlihat yang akhirnya ya sama aja. Tetapi walaupun begitu bukan berarti serial ini sepenuhnya kurang. Iya, memang mereka menghadirkan sesuatu yang sudah biasa di zaman sekarang ya kan, dengan dunia superhero yang seperti itu. Tetapi karena itu juga at the same time membuat gua juga mengabaikan dunia persuperheroannya itu dan dapat lebih melihat di balik itu dan apa yang serial ini sebenarnya ingin sampaikan. Kita jadi bisa lebih fokus pada karakter-karakter di serial ini. Karena Super Cruise menghadirkan kisah beberapa karakter yang berperan sebagai villain atau orang-orang jahat yang lebih manusiawi, memperlihatkan struggling mereka menjadi super villain yang harus selalu menjadi buronan dan menghadapi para superhero yang jauh lebih kuat dibanding mereka, diperkuat dengan latar belakang mereka yang menjadi alasan yang kuat mengapa mereka melakukan yang mereka lakukan itu. Super Cruise menyorot kisah villain kecil dalam dunia superhero yang luas ini. Mereka bukan ilmuwan gila yang ingin mengubah dunia ini dengan tangan mereka sendiri, atau alien yang ingin menguasai bumi, atau alien berkulit ungu yang ingin memusnahkan setengah populasi alam semesta ini. Gue jujur sangat menikmati sifat-sifat karakter di serial ini. Pembawaan karakternya yang seperti orang biasa tetapi juga memiliki kekuatan-kekuatannya itu gitu. Karena Super Cruise tidak begitu mempedulikan hal yang lebih besar di dunia superhero-nya itu dan fokus pada karakter-karakter kecil ini. Karena terkadang tuh yang membuat kita tidak begitu peduli dengan cerita superhero sekarang tuh karena kebanyakan mereka itu sudah dibikinnya tuh perfect dan image-nya yang jauh dari realita. Tetapi di serial ini dapat membuat kita tuh lebih peduli dengan karakter-karakternya karena memang yang lebih manusiawi dan dekat dengan realita. Bahkan serial ini pun juga menghadirkan sisi lain dari para superhero yang di luar terlihat perfect, namun ternyata di balik itu terdapat sisi lain dari mereka. Super Cruise menghadirkan sesuatu yang lebih fresh pada alur ceritanya dibanding dengan dunianya. Dengan animasinya yang cukup berkualitas, mungkin karena ini buatan dari Jepang juga, karena sering banget gitu gue lihat serial animasi 2D Amerika, terutama kayak yang serial atau film animasi yang berhubungan dengan superhero gitu ya, yang kayak kualitas animasi 2D-nya tuh sering terlihat kurang gitu menurut gue, kayak kurang bagus gitu, ya kan? Dan gue termasuk orang yang cukup sering nonton film animasi superhero yang dari Amerika pastinya ya kan. Dan memang pastinya animasi 3D Amerika sudah yang terbaik lah ya kan di dunia ini. Tetapi anehnya untuk animasi 2D-nya itu
malah banyak yang kurang. Dan bahkan menurut gua animasi 2D Jepang somehow lebih berkualitas dan memukau untuk ditonton. Memang untuk animasi 3D-nya ya masih jauh lah ya Jepang ya kan, terutama untuk animenya. Tetapi untuk animasi 2D-nya yang bagus gitu ya, itu tuh sudah terlihat lebih keren gitu dari yang Amerika. Mungkin style gambar Super Crux tidak seperti anime Jepang pada umumnya, tetapi kualitas pergerakan animasinya itu yang memperlihatkan kualitas animasi 2D Jepang yang terbaik dan melebihi Amerika biasanya ya kan. Kayak banyak gitu animasi Sakuganya di Super Crux ini. Pergerakannya yang halus dan cepat terutama untuk momen-momen serunya. Maksudnya adegan pertarungannya itu seru banget woy. Setiap gerakannya, angle shotnya, pace scene-nya yang cukup cepat. Kayak pertarungannya di atas pesawat tuh menurut gue itu seru banget sih ya. I mean check this out. Animasinya ini yang memperlihatkan kombinasi yang sempurna untuk serial ini. Menghasilkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mengadaptasikan sebuah komik Amerika menjadi sebuah anime, atau sebuah adaptasi anime yang rasanya tuh kayak tidak sedang nonton anime. Menurut gua sih Super Crux bukanlah sebuah serial yang begitu bagusnya hingga harus menonton atau sangat direkomendasikan. Bahkan ini serial yang mungkin mudah dilewati dan dilupakan begitu saja setelah menonton. Tetapi juga serial yang tidak ada salahnya untuk coba ditonton. Terutama bagi yang suka dengan persuperheroan, menurut gua sih tidak akan sulit sih untuk masuk dan tertarik pada anime ini. Karena tidak jadi masalah sumbernya dari mana atau hasilnya seperti apa. Karena yang harus kita lakukan adalah menikmati seapa adanya. Karena setelah nonton tuh bikin gua kayak pengen ada lebih lagi sebuah kolaborasi yang seperti ini untuk kedepannya. Komik Amerika yang diadaptasi jadi anime dengan animasi 2D-nya yang bisa lebih superior ya kan dibanding Amerika. Atau bahkan komik atau novel dari negara-negara lain yang mungkin suatu saat nanti juga bisa diadaptasi menjadi anime juga. Jadi nggak cuma dari komik Jepang, manga Jepang doang gitu, tapi bisa juga mungkin dari, comic book, novel, and like story from around the world. Dan juga melihat animasi 3D Jepang yang mungkin saat ini masih struggling. Bisa jadi manga Jepang suatu saat nanti bisa diadaptasi jadi serial animasi 3D buatan Amerika yang lebih superior. Atau mungkin adaptasi film live actionnya. Enggak. Kalau itu jangan dulu sih. Karena kan maksud gue banyak tuh manga dengan ceritanya yang bagus gitu, tapi sayangnya adaptasi animenya yang masih kurang memuaskan. Gue bisa bilang Super Crux adalah sebuah kolaborasi yang cukup berhasil, yang bisa dapat membuka kemungkinan lebih lagi untuk adanya adaptasi anime yang seperti ini. Gue tidak bilang perbanyak serial superhero karena itu udah banyak banget. Tapi perbanyak sih kolaborasi seperti ini. Tapi ya itu dia teman-teman pembahasan gue mengenai serial anime yang berjudul Super Crux ya kan. Silahkan kalian komen saja di bawah menurut pendapat kalian bagaimana mengenai serial ini, dan menurut kalian bagaimana dengan kayak komik Amerika yang dijadikan anime gitu kan. Apakah kalian pengen lebih ada lagi ke depannya? Kalau gue sih pengen-pengen aja gitu. Dan ya pastinya like juga video ini kalau kalian suka, share boleh ke teman-teman kalian, dan pasti yang paling penting subscribe ke channel ini biar kalian tahu kapan gue upload video-video selanjutnya dan pembahasan lainnya lagi. Tapi ya terima kasih udah nonton ya. See you in the next video. Bye.